belum. Jadi artinya apa? Ya. Momen-momen adanya muktamar, adanya acara-acara keislaman, ya, misalnya kita berbeda, tapi kita menjadi orang yang ikut senang. Ya, jangan sampai kita itu sesama Muslim itu tidak bersatu. Ya. Perbedaan itu pasti ada, tapi jangan mencari perbedaannya, cari persamaannya. Di masjid juga begitu, tidak mungkin semua sama. Dan perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bedanya, kalau zaman Nabi Muhammad segera cari rujukan pada Nabi, sehingga beliau menjelaskan. Kadang ada yang perbedaan yang dibolehkan, seperti ketika Nabi ada sahabat yang baca Qur'annya itu kok beda dengan sahabat lain. Ketika itu Umar bin Khattab itu menegur sahabat Isyam, kamu kok baca Qur'annya seperti itu? Lalu datanglah kepada Nabi menyampaikan kasus itu dan Nabi membenarkan dua-duanya. Itu namanya perbedaan bacaan, dikenal dengan istilah qiraat. Kalau di MTQ ada istilah qiraat sab'ah. Jadi kalau baca Quran itu ada yang baca idza syamsu kuwirat, tapi ada yang idza syamsu kuwirat. Ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Ya. Jadi itu bacaan-bacaan yang secara riwayat sahih. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, khilafiyah itu tidak akan selesai. Maka yang perlu kita pelajari sekarang adalah fiqhul ikhtilaf. Fikih bagaimana ketika kita berbeda. Ya. Kalau itu perbedaan antara hak dan batil, yang nggak perlu kita ikuti. Ya, sini tauhid, yang lain syirik. Ya udah. Ya. Tapi kalau itu antara hak dan hak, itu harus toleran. Oh, ada sholatnya begini, dalilnya ada, yang lain pakai dalil yang itu. Nah, berarti namanya khilafiyah antara hak dan hak. Ya, tapi kalau sudah batil, ya misalnya ada orang sholat subuh 3 rakaat, ya jelas itu namanya bid'ah dalalah. Jadi kalau antara hak dan hak karena ada perbedaan tidak masalah. Mari kita gaungkan persatuan itu, karena hanya dengan persatuan umat Islam akan kuat. Nabi memberi 2 syarat menghadapi zaman fitnah itu. Satu apa? Satu adalah jamaah, bersatu. Yang kedua adalah mengikuti sunnah. Jadi berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnahnya para salafus saleh, sunnah khulafa rasyidin. Jadi kalau disimpulkan, kalau pengen kita tuh bersatu, ngajinya itu ya perbanyaklah ngaji Quran dan sunnah, sehingga sama standarnya. Kalau Qurannya kan sama, hadisnya kan sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan, masih ada rujukannya. Tapi kalau ngajinya sudah nggak pernah ngaji Quran dan sunnah, ya, maka peluang untuk berbeda dan perpecahan itu sangat besar. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan sedaya. Bapak Ibu yang masih di luar mungkin bisa masuk, kalau di dalam masih ada, supaya ya kalau nanti ustadznya itu di depan itu banyak, itu secara psikologis akan lebih semangat, itu manusiawi, ya. Oleh karena itu mohon nanti yang di luar masuk sini aja, karena kalau kita menghadapi orang yang banyak itu ada komunikasi, ada chemistry. Tapi kalau yang di dalam sedikit, yang nggak kelihatan banyak itu kan rotok waktu. Ya. Mungkin mohon panitia untuk bisa menggiring sebagian jamaah untuk bisa di depan tidak dipenuhi, biar ya nanti Alfian Faisal itu ya ada komunikasi. Ya, jadi
Jadi nggak terbayangkan jauh-jauh beliau datang ya. Dan ini kalau bukan karena perkenan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mudah untuk mendatangkan beliau, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.